Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yesi Bulan Puspita Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang tujuan hidup saya, potensi yang ada dalam diri saya, serta refleksi diri mengenai kekurangan dan kelebihan saya, dan bagaimana saya keluar dari zona nyaman ketika saya menghadapi tantangan hidup. Yang pertama yaitu tujuan hidup. Setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup. Bagi saya, tujuan hidup bukan hanya tentang mencapai kesuksesan secara materi, tetapi tentang menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, serta menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya ingin menjadi seseorang yang memiliki ilmu yang luas, khususnya di bidang pengolahan big data. Saya juga ingin ilmu yang saya pelajari tidak hanya berhenti sebagai teori di bangku kuliah, tetapi benar-benar bisa memberikan dampak yang nyata. Saya ingin membuktikan bahwa seseorang dari latar belakang yang sederhana pun bisa berkembang dan berkontribusi. Selain itu, tujuan hidup saya yakni membahagiakan kedua orang tua saya serta keluarga saya. Saya ingin membuktikan bahwa kerja keras dan doa tidak pernah sia-sia. Saya percaya bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang tidak hanya sukses untuk diri sendiri, tetapi juga bisa memberi dampak positif bagi sekitar. Saya juga ingin terus berkembang sebagai pribadi yang lebih sabar dan lebih kuat secara mental dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Saya memang berasal dari keluarga yang sederhana. Karena itu saya memahami bagaimana rasanya memiliki keterbatasan, dan justru dari keterbatasan itu saya memiliki mimpi yang besar. Selain ingin berkembang di bidang teknologi dan data, saya juga ingin memiliki impian jangka panjang suatu hari nanti. Ketika saya sudah memiliki finansial yang cukup untuk keluarga saya dan diri saya ingin membangun sebuah yayasan. Yayasannya yaitu bukan hanya sekedar tempat belajar biasa, tetapi yayasan membatik yang terbuka untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, maupun bapak-bapak. Dan saya ingin menyediakan ruang bagi mereka yang ingin belajar membatik tanpa merasa terbatas oleh biaya. Saya ingin mereka memiliki kegiatan yang positif, dan saya ingin juga mereka tetap melestarikan budaya bangsa sendiri. Saya ingin budaya membatik tetap lestari dan tidak hilang oleh perkembangan zaman, karena bagi saya bukan hanya tentang kain dan warna. Membatik adalah tentang kesabaran, ketelitian, dan identitas budaya, ketekunan, serta jika suatu hari nanti saya bisa membantu melestarikannya, itu akan menjadi kebanggaan dalam diri saya tersendiri. Impian itu mungkin terdengar jauh, tetapi setiap mimpi besar pasti diawali dari langkah yang kecil. Dan hari ini langkah kecil itu adalah dengan terus belajar dan memperbaiki diri saya. Kedua yaitu potensi diri dalam diri saya. Setiap manusia memiliki potensi, hanya saja tidak semua langsung terlihat atau berkembang dengan cepat. Minat utama saya ada di bidang teknologi dan data. Saya senang menganalisis sesuatu, memahami pola. Saya juga termasuk orang yang cukup teliti dan bertanggung jawab dalam mempekerjakan tugas. Namun selain di bidang akademik, saya juga memiliki minat di bidang seni, khususnya membatik. Saya sangat senang mengikuti kelas membatik di Blitar waktu itu. Walaupun saya belum memiliki alat sendiri dan masih merasa kurang mahir, saya tetap antusias untuk belajar lebih baik lagi dalam membatik. Saya sadar kemampuan saya masih perlu banyak bimbingan, tetapi justru disitulah saya merasa
tertantang untuk lebih berkembang lagi. Setiap goresan canting mengajarkan saya tentang kesabaran. Setiap kesalahan dalam pola mengajarkan saya untuk tidak mudah putus asa. Membatik bukan hanya tentang kain, tetapi tentang proses, tentang ketelitian dan ketulusan, serta ketenangan hati. Dan dari situ saya belajar bahwa hidup juga seperti membatik. Tidak selalu rapi di awal, tetapi akan indah jika dijalani dengan sabar. Saya percaya bahwa potensi tidak harus selalu dalam satu bidang saja. Seseorang bisa memiliki potensi akademik sekaligus potensi seni. Dan saya ingin terus mengembangkan keduanya secara seimbang. Refleksi diri mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri saya. Dalam perjalanan hidup dan perkuliahan saya belajar untuk mengenali diri saya sendiri, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangan. Yang pertama, kelebihan saya yaitu saya adalah pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri dan terhadap apa yang saya tuju. Ketika saya sudah memiliki tujuan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saya juga termasuk orang yang mau belajar hal baru. Meskipun awalnya terlihat sulit dan asing, saya tetap mencoba memahami dan tidak langsung menyerah begitu saja. Saya percaya bahwa kemampuan bisa berkembang jika kita memberi diri kita kesempatan untuk terus belajar. Dalam keadaan apapun, saya berusaha untuk tidak menyerah. Saya mungkin merasa lelah, saya mungkin merasa ragu, tetapi saya tetap memilih bertahan. Saya juga selalu berusaha tulus dalam membantu orang lain dan dalam melakukan pekerjaan apapun. Bagi saya, ketika kita melakukan sesuatu yang tulus, hasilnya akan terasa lebih bermakna. Selain itu, saya juga berusaha memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri, meskipun saya sadar kemampuan saya belum sempurna. Saya ingin terus berkembang menjadi versi yang lebih baik setiap harinya. Kekurangan dalam diri saya menyadari bahwa saya masih memiliki beberapa kekurangan, yakni saya sering overthinking atau terlalu banyak memikirkan sesuatu, terutama tentang pendapat orang lain terhadap diri saya. Saya juga masih kurang percaya diri dalam beberapa situasi, terutama ketika harus menyampaikan pendapat. Saya terkadang terlalu takut membuat kesalahan. Rasa takut itu membuat saya sering ragu sebelum bertindak. Selain itu, saya juga cukup sulit mengutarakan apa yang ada di pikiran saya. Saya lebih sering memilih memendamnya sendiri. Hal itu membuat saya terlihat banyak diam. Di dalam hati saya sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi saya sering bertanya-tanya, apakah yang akan saya sampaikan itu benar atau salah? Apakah akan diterima atau justru dianggap keliru? Keraguan itu yang kadang membuat saya menahan diri. Namun saya sedang belajar untuk lebih berani berbicara, lebih percaya pada kemampuan diri sendiri dan menerima bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Menyadari kekurangan bukan berarti lemah, justru itu adalah langkah awal untuk memperbaiki diri. Saya juga pernah mengalami mental down dan saya berusaha bangkit. Dalam perjalanan kuliah itu, saya tidak semuanya berjalan dengan mudah. Saya pernah berada di titik mental yang benar-benar down saat saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Ada salah satu saudara saya yang berkata, "Wis ero anake wong gak duwe kok maksa kuliah."
Kalimat itu sangat menyakitkan bagi saya dan keluarga saya. Seolah-olah saya tidak pantas untuk bermimpi hanya karena kondisi ekonomi keluarga saya tidak seperti orang lain. Padahal saya tidak pernah memaksa untuk kuliah. Justru orang tua saya lah yang mengizinkan saya untuk melanjutkan pendidikan saya. Mereka mendukung apa yang ingin saya capai. Orang tua saya berkata, jika saya mampu kuliah sambil kerja paruh waktu, maka jalani. Tapi jika tidak mampu bekerja sambil kuliah juga tidak apa-apa. Mereka tidak pernah menuntut saya, namun sebagai seorang anak, saya ingin berusaha sebisa mungkin untuk meringankan beban mereka. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan dan kepercayaan oleh guru saya untuk menjaga koperasi di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Dari situ saya bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Memang tidak banyak, tetapi cukup untuk menghidupi kebutuhan saya dan membantu saya dalam membayar kuliah, bisa memberi ke orang tua. Dari pengalaman itu saya belajar tentang tanggung jawab, kemandirian, dan perjuangan. Awalnya hinaan tersebut membuat saya merasa kecil dan tidak percaya diri. Saya sempat mempertanyakan kemampuan saya sendiri, tetapi orang tua saya selalu meyakinkan saya bahwa niat baik pasti diberi kemudahan oleh Allah. Mereka selalu berkata bahwa selama saya sungguh-sungguh dan tidak menyerah, jalan akan selalu ada. Dari situlah saya mulai bangkit. Saya menjadikan perkataan tersebut sebagai motivasi saya, bukan menjadi penghalang saya. Saya ingin membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya milik mereka yang ekonominya berada di atas. Pendidikan adalah hak semua orang yang mau berusaha dan bersungguh-sungguh dan berjuang. Banyak orang beranggapan bahwa melanjutkan pendidikan hanya untuk orang yang mampu secara finansial. Tetapi bagi saya percaya bahwa meskipun kondisi ekonomi saya di bawah mereka, selama kita memiliki semangat dan usaha serta doa, kita tetap bisa melangkah menuju itu. Dan alhamdulillah saya bisa sampai di tahap ini, bertahan sampai semester ini. Semoga bisa bertahan sampai lulus. Walaupun saya sadar masih banyak kekurangan dalam diri saya, baik dalam pemahaman materi, kepercayaan diri maupun pengalaman, tetapi saya terus belajar dan berusaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Saya percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Di dalam setiap perjuangan sekecil apapun, pasti memiliki nilai di sisi Allah. Zona nyaman bagi saya adalah rasa takut dan takut dianggap tidak mampu. Keluar dari zona nyaman berarti berani mencoba meskipun belum sempurna, berani berbicara meskipun suara gemetar, berani bermimpi meskipun keadaan belum sepenuhnya mendukung. Saya belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meskipun ada rasa takut. Setiap tantangan yang saya hadapi, baik dalam perkuliahan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi saya, adalah proses pembentukan diri saya. Dan saya percaya, selama saya terus berusaha, saya akan terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga apa yang saya impikan tercapai. Saya bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar saya, bisa membantu orang-orang di sekitar saya.